bencana alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang pertama yaitu akan dijelaskan tentang jenis-jenis bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengelompokkan bencana menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh fenomena non-alam, antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Adapun bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau konflik antar komunitas masyarakat dan terorisme. Lalu kita akan membahas tentang karakteristik bencana alam. Gempa bumi. Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Daerah rawan gempa bumi di Indonesia tersebar pada daerah yang terletak pada zona penunjaman maupun sesar aktif. Daerah yang terletak dekat zona penunjaman adalah pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Bali dan Nusa Tenggara, serta pantai utara Papua. Gempa bumi adalah getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Adapun karakteristik gempa bumi yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang lagi, belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Yang kedua yaitu tsunami. Secara umum, tsunami diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Besar kecilnya gelombang tsunami sangat ditentukan oleh karakteristik gempa bumi yang memicunya. Beberapa karakteristik tsunami antara lain, tinggi gelombang tsunami di tengah lautan mencapai lebih kurang 5 meter. Serentak sampai pantai tinggi gelombang ini dapat mencapai 30 meter. Panjang gelombang tsunami 50-200 km, jauh lebih besar daripada gelombang pasang laut, yaitu sekitar 50-150 meter. Panjang gelombang tsunami ditentukan oleh kekuatan gempa. Sebagai contoh, gempa bumi tsunami dengan kekuatan magnitud 7-9. Selanjutnya, periode waktu gelombang tsunami yang berkekuatan tinggi hanya berdurasi sekitar 10-60 menit, sedangkan gelombang pasang bisa berlangsung hingga 11 atau 24 jam. Cepat rambat gelombang tsunami sangat bergantung pada kedalaman laut. Bila kedalaman laut berkurang setengahnya, maka kecepatan berkurang 3/4-nya. Lalu bencana alam yang ketiga adalah banjir. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah iklim tropis dan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Berdasarkan penyebabnya, banjir dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air seperti sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia. Yang kedua, banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. Yang ketiga, banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan dan tanggul. Yang keempat, banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya atau longsornya tebing sungai.
Bencana selanjutnya yaitu gelombang ekstrim dan abrasi. Indonesia sering menghadapi ancaman gelombang ekstrim dan abrasi kawasan pesisir pantai karena adanya perubahan iklim global. Gelombang ekstrim pada umumnya ditimbulkan oleh siklon tropis. Daerah yang memiliki potensi tinggi terkena gelombang ekstrim adalah wilayah pantai utara Pulau Jawa dan Irian Jaya. Daerah-daerah yang menghadapi resiko tinggi bencana abrasi meliputi Aceh Selatan, Kota Padang, Jakarta Utara. Gelombang ekstrim adalah salah satu penyebab abrasi yang terjadi dengan cepat. Gelombang ekstrim yang melanda Indonesia berada di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan posisi siklon tropis, sedangkan abrasi merupakan pengikisan atau pengurangan daratan akibat aktivitas gelombang, arus, dan pasang surut. Bencana yang selanjutnya yaitu letusan gunung api. Indonesia memiliki lebih dari 500 gunung api dengan 129 diantaranya aktif. Gunung aktif yang terbesar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Maluku merupakan sekitar 13% dari sebaran gunung api aktif dunia. Gunung berapi adalah bukaan pada permukaan atau kerak bumi yang membenarkan gas, abu, dan batu cair yang panas bebas jauh di dalam bawah permukaan bumi. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda antara lain suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran, tumbuhan di sekitar gunung layu, binatang di sekitar gunung berimigrasi. Adapun hasil dari letusan gunung berapi antara lain gas vulkanik seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan nitrogen yang dapat membahayakan manusia. Lalu ada lava atau cairan magma dengan suhu tinggi, lahar atau lava yang bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Lalu ada hujan abu dan awan panas yang mengalir bergurung seperti awan. Lalu bencana selanjutnya yaitu tanah longsor. Hampir setiap tahun Indonesia mengalami bencana tanah longsor yang mengakibatkan korban dan kerugian besar. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Adapun ciri-ciri tanah longsor yaitu munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh, dan kerikil mulai berjatuhan. Lalu pintu dan jendela yang sulit dibuka, runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Kita sekarang akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang siklus penanggulangan bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa tujuan utama mitigasi bencana alam yaitu mengurangi risiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam, dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Siklus manajemen bencana menggambarkan proses-proses berkelanjutan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Siklus manajemen bencana terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu mitigasi, merupakan upaya meminimalkan dampak bencana. Fase ini umumnya terjadi bersamaan dengan fase pemulihan dari bencana sebelumnya. Seluruh kegiatan pada fase mitigasi ditunjukkan agar dampak dari bencana yang serupa tidak terulang. Kedua yaitu kesiapsiagaan, merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Dalam fase ini, perencanaan yang dibuat oleh lembaga penanggulangan bencana tidak hanya berkisar pada bencana yang pernah terjadi pada masa lalu, tetapi juga untuk berbagai jenis bencana lain yang mungkin terjadi. Yang ketiga yaitu respon, merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Fase ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana dan dimulai dengan mengumumkan kejadian bencana serta mengungsikan masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu pemulihan, merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat sehingga menjadi seperti semula. Pada fase ini, pekerjaan utama yang dilakukan masyarakat dan petugas adalah menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban bencana dan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak.
Sekian materi pada pertemuan kali ini tentang mitigasi bencana dan siklus penanggulangan